Hari ini kita membahas materi yang baru mengenai, masih ingat ya, tentang pembelajaran kita di awal mengenai cabang ilmu biologi. Masih ingat tentang yang namanya virologi, yaitu suatu cabang ilmu biologi yang membahas tentang virus. Oke, virus sendiri ya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya virion, ya, racun, ya, diartikan juga sebagai racun. Namun untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk mengenai virus selanjutnya, marilah kita membahas mengenai sejarah penemuan virus. Bahas mengenai sejarah virus, ya, sejarah virus. Virus pertama sekali itu diteliti sekitar tahun 1800-an. Ilmuwan yang pertama meneliti tentang virus itu adalah Adolf Meyer. Ya, Adolf Meyer ini meneliti ya pada tanaman tembakau, ya, melihat penyakit yang ada pada tanaman tembakau. Ya, di mana tanaman tembakau ini ya daunnya itu memiliki yang namanya bercak-bercak hitam. Tapi pada saat penelitian Meyer itu belum mengetahui ya jenis patogen apa yang menyerang si tanaman tembakau. Oke, kemudian beberapa tahun kemudian itu penelitian dilanjutkan oleh yang namanya Dmitri Ivanovsky. Penelitian masih sama tentang pada penyakit tanaman tembakau. Hanya saja Dmitri Ivanovsky di sini sudah menggunakan yang namanya penyaring bakteri. Ya, pada awal kan si Meyer menganggap bahwa penyakit pada tanaman tembakau itu disebabkan oleh patogen yang berukuran kecil, bisa disimpulkan adalah bakteri. Namun ketika Dmitri Ivanovsky ya melakukan penyaring bakteri, ternyata si patogen tadi itu lolos saring. Dengan kata lain, ternyata ada makhluk lain yang lebih kecil ukurannya dari bakteri. Jadi untuk Dmitri Ivanovsky menyimpulkan bahwa patogen penyebab penyakit pada tanaman tembakau itu ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Oke, kemudian beberapa tahun berikutnya ya dilanjutkan oleh yang namanya peneliti Martinus Benjarik. Ya, Martinus Benjarik ini mengambil yang namanya ekstrak tanaman tembakau yang berpenyakit. Ya, kemudian ekstrak tadi itu disemprotkan atau disuntikkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat itu akan terkena penyakit yang sama dan patogen tadi itu tidak berkurang daya serangnya, menyerang bagian tanaman tembakau yang sehat dan berbercak hitam juga. Ya, pada Martinus Benjarik mengambil juga ekstraknya, ternyata si patogen tadi yang lolos saring dari penyaring bakteri itu mampu dikristalkan. Yang kita tahu bahwa makhluk hidup yang sangat sederhana pun itu tidak dapat yang namanya dikristalkan. Ya, dan pada tahun berikutnya itu sekitar tahun 1900-an ya, penelitian berikutnya dilanjutkan oleh yang namanya Weddell Stanley. Oke, Weddell Stanley ya menyimpulkan dari semuanya ya, ternyata patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau ukurannya lebih kecil, kemudian mempunyai materi atau asam nuklear yang mampu bereproduksi pada tumbuhan yang lain. Jadi dengan kata lain, ini adalah suatu makhluk yang punya materi genetik dan mampu bereproduksi dan juga dikristalkan. Dan ditemukanlah bahwa makhluk tersebut disebut sebagai virus. Kita lanjutkan bagaimana struktur tubuh virus, ya. Struktur tubuh virus. Yang pertama bersifat yang dinamakan sebagai aselular. Ya, aselular ini berarti dia tidak punya yang namanya membran inti. Ya, tidak ada membran inti. Kemudian dia tidak punya juga yang namanya nukleus. Tidak punya yang namanya cairan sel atau sitoplasma. Dan
Sudah pasti dia tidak punya yang namanya organel sel. Ya. Yang kedua, ya, mereka punya yang namanya asam nukleat. Namun asam nukleat yang mereka miliki itu berupa hanya DNA atau RNA saja. Jadi dengan adanya asam nukleat, mereka mampu bereproduksi. Reproduksi mereka itu dengan syarat apabila mereka hidup pada organisme yang hidup. Maka cara hidupnya disebut juga sebagai parasit obligat. Ya, artinya ya, mereka ini mampu hidup jika menempati sel hidup. Sel hidup yang mereka tempati itu dikenal juga dengan istilahnya sel inang. Dan dia juga dikatakan sebagai benda mati. Kenapa dia dikatakan sebagai benda mati? Karena mampu dikristalkan. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana struktur atau bentuk dari si virus ini sendiri, ya. Oke, lanjut untuk bentuk-bentuk daripada virus. Bentuk virus itu ada yang bentuknya bulat, ya, kemudian ada juga yang bentuk persegi, ya, ada bentuk yang seperti filamen, dan ada juga yang berbentuk seperti huruf T, ya. Oke, langsung kita lihat struktur dari virus yang lengkap. Biasanya itu adalah virus yang berbentuk seperti huruf T, yang dikenal juga dengan namanya bakteriofa. Kita lihat bentukan struktur dari bakteriofa. Oke ya, bakteriofa ini gambarkan bentuk dari si bakteri. Ya, dia punya 3 bagian yang utama. Punya bentuk dari 3 bagian utama. Bagian yang pertama kita sebut sebagai kepala. Bagian yang kedua kita kenal dengan istilahnya leher. Dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Pada bagian kepala ini yang berbentuk segi 6 ya. Yang berbentuk segi 6 ini ada yang bagian melindunginya yang disebut sebagai kapsid. Ya, kapsid ini terdiri dari yang namanya selubung protein. Ya, dimana di dalam kapsid ini tersimpanlah si asam nukleat tadi atau materi genetiknya. Khusus untuk bakteriofa, dia punya materi genetik atau asam nukleat berupa DNA. Oke, kemudian ini bagian leher, biasanya disebut juga dengan selubung ekor. Ya, kemudian ini bagian kaki, ya, kaki ini disebut juga sebagai serabut ekor. Ini merupakan plat dasar ya, untuk nanti dia menempel pada sel inang. Ya, kemudian ini ada bagian yang runcing yang kita sebut sebagai jarum penusuknya. Oke, kita lihat ini bentuk kapsid ya, ini bentuknya segi 6. Jadi dengan bentuk kapsid ini tadi, inilah nanti memberi bentuk-bentuk yang bulat, persegi, filamen atau huruf. Jadi berdasarkan bentuk kapsid lah, maka si virus digolongkan bentuknya. Saya akan menjelaskan mengenai cara hidup virus, ya. Yang pertama dikatakan sebagai parasit obligat. Ya, parasit obligat itu artinya virus hanya mampu hidup pada organisme sel hidup. Jika dia berada pada makhluk hidup, di luar makhluk hidup, dia menjadi benda mati. Sel makhluk hidup yang ditempatinya disebut juga dengan sel inang. Yang kedua, memiliki kisaran yang cukup luas. Contohnya apa? Contohnya seperti virus flu burung. Virus flu burung itu tidak hanya menyerang pada kelompok Aves saja, tapi menyerang pada babi, bahkan sampai ke manusia. Namun ada juga yang memiliki kisaran hidup yang sempit, ya. Yang sempit berarti hanya satu organisme yang diserangnya. Contohnya adalah virus T4 atau bakteriofa yang menyerang bakteri E. coli. Yang terakhir yaitu menyerang jaringan tertentu, ya. Jadi apabila virus menyerang sel eukariotik, dia hanya menyerang bagian jaringan tertentu saja. Misalnya ketika kamu terkena penyakit influenza, yang masuk adalah virus flu, hanya menyerang di bagian permukaan saluran pernafasan.
ya. Tapi ada loh virus yang lebih berbahaya lagi, seperti saat ini ya, kita lagi mengalami masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih COVID-19 menyerang tubuh manusia? Ya silahkan kamu jawab ya. Silahkan kamu eksplor lebih jauh bagaimana COVID-19 masuk ke dalam tubuh manusia dan organ apa saja yang diserangnya. Oke, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Reproduksi virus. Ya, virus melakukan reproduksi dengan cara yang namanya replikasi. Untuk tahapan reproduksi ini ada dua cara. Yang pertama kita kenal dengan namanya daur litik, di mana untuk daur litik ini si sel inang akan mengalami lisis atau pecah. Yang kedua itu daur lisogenik, ya, di mana ini sel inang tidak pecah, tetapi mengalami penggabungan sel dan akan bisa masuk kembali ke dalam daur litik. Oke, langsung saja yang pertama namanya adalah absorpsi. Absorpsi di mana ini virus akan menempel pada sel inang. Kemudian dilanjutkan dengan penetrasi. Di sini virus dapat melakukan yang namanya penembus ya, membuat lubang dapat menembus yang namanya sel inang. Di sini virus akan memasukkan materi genetiknya. Kemudian berikutnya terjadi replikasi ya, di mana nanti si sel inang akan menggandakan atau membentuk partikel-partikel virus yang baru. Kemudian selanjutnya adalah sintesis, di mana di sini pembentukan perakitan dari virus, dan setelah sel membentuk atau merakit yang namanya banyak virus, itu sel akan mengalami lisis atau pecah. Kemudian virus-virus ini akan keluar dari sel dan menginfeksi sel-sel yang lainnya. Selanjutnya adalah daur lisogenik, ya, dimulai dari absorpsi juga, penempelan, kemudian ada penetrasi, ya, di mana penetrasi di sini si virus memasukkan materi genetiknya. Hanya saja di sini ya, materi genetik dari si sel inang itu tidak hancur atau hilang, melainkan terjadinya penggabungan antara materi genetik sel inang dengan materi genetiknya virus. Ini dikenal dengan istilahnya profag. Ya, jadi ada gabungan. Oke, untuk tahapan selanjutnya, kromosom yang telah disisipin profag tadi itu menggandakan replikasi yang terjadi terus-menerus, dan selanjutnya membentuk yang namanya pembelahan sel. Berarti di sini sel inang itu membentuk dua macam materi genetik ya, ada materi genetiknya virus dan juga ada materi genetiknya sel inang sendiri ya. Oke, dan di sini profag juga dapat memisahkan diri dari materi genetik sel inang. Kemudian ketika dia memisahkan diri, dia akan masuk ke siklus litik kembali. Ya, begitulah tahapan dari replikasi atau reproduksinya virus.